Bagaimana jika ada seorang raja dikubur selama 500 tahun dan tidak ada yang tahu di mana? Bukan di kastil, bukan di katedral, tapi di bawah sebuah tempat parkir biasa. Ia dikenal sebagai raja paling jahat dalam sejarah Inggris, pengkhianat, pembunuh anak-anak, dan disebut monster. Tapi bagaimana jika semua itu hanyalah propaganda? Pada tahun 2012, 6 jam setelah para peneliti dari Universitas Leicester memulai penggalian, sebuah tengkorak retak muncul dari tanah. Dan yang mereka temukan akan mengguncang sejarah yang tertulis selama 500 tahun. Ini bukan hanya kisah tentang jasad yang hilang. Ini adalah kisah tentang reputasi yang dikubur dan kebenaran yang akhirnya bangkit kembali. Beberapa raja mati dengan kehormatan. Beberapa raja mati dengan mahkota di kepala mereka, dan ada satu raja yang mati lalu menghilang. Namanya adalah Richard III dari Inggris. Pada tahun 1485, kabut menyelimuti medan pertempuran Bosworth. Pedang saling beradu, anak panah melesat. Kuda-kuda menerjang garis pertahanan musuh. Richard III bertempur di garis depan. Ia bukan seorang raja yang pengecut. Namun, saat pertempuran berlangsung, ia jatuh, mahkota Inggris terlepas dari kepalanya. Ia gugur di medan pertempuran. Musuhnya, Henry Tudor, segera menyatakan dirinya sebagai raja. Tubuh Richard dibawa ke Leicester, dipamerkan dan diperlihatkan kepada seluruh rakyat. Ia dimakamkan secara sederhana di bawah gereja Greyfriars, tanpa kemegahan, tanpa penghormatan kerajaan. Dan disitulah ia beristirahat selamanya. Tapi sejarah tidak pernah sesederhana itu. 40 tahun kemudian, Henry ke-8 membubarkan gereja-gereja Katolik. Gereja Greyfriars dihancurkan. Batu runtuh, tembok lenyap, dan jejak perlahan terkubur berabad-abad berlalu. Makam Richard III mulai hilang. Dan begitulah yang orang kebanyakan pikirkan. Tahun 1611, sejarawan bernama John Speed menulis sesuatu yang mengejutkan. Ia mengklaim tubuh Richard digali oleh massa yang marah dan dibuang ke sungai di bawah Bow Bridge. Tidak ada bukti jelas, tidak ada saksi, namun cerita itu menyebar. Orang mempercayainya, sebuah plakat dipasang di jembatan. Selama ratusan tahun, dunia yakin itulah kebenaran. Padahal, peta Speed ternyata salah. Ia mengunjungi gereja yang keliru. Ia menggambar lokasi yang keliru. Dan kemungkinan besar, ia menciptakan cerita untuk mengisi kekosongan. Jasad Richard tidak pernah berada di sungai, ia tetap di tanah Greyfriars. Terkubur, terlupakan, di bawah bangunan modern. Kembali ke abad ke-21. Pada lokasi tersebut sudah tidak ada gereja, tidak ada monumen. Hanya tempat parkir sederhana di kota Leicester. Disinilah seorang wanita bernama Philippia Langley berdiri. Ia memiliki keyakinan aneh bahwa raja yang hilang itu mungkin berada tepat di bawah kakinya. Ia melihat huruf R di aspal, hanya tanda reserve, tapi bagi sebagian orang, sejarah berbicara lewat hal kecil. Tim arkeolog dari Leicester menggali dengan dana terbatas. Mereka hanya punya waktu 2 minggu dengan peluang hampir nol. 6 jam setelah penggalian dimulai, mereka menemukan tulang, kerangka manusia, tengkorak dengan luka pertempuran brutal. Tulang belakang melengkung tajam. Richard III sering disebut si bungkuk. Apakah ini dia? Tim arkeolog mengambil sampel DNA dari kerangka tersebut. Tim menelusuri 16 generasi perempuan untuk menemukan garis keturunan dari ibu Richard. Seorang pria bernama Michael Ibsen diuji. Sementara itu, kerangka dianalisis karbon. Awalnya hasilnya membingungkan. Kerangka tampak lebih tua. Tapi ada petunjuk lain, diet bangsawan, makanan laut. Protein tinggi itu mempengaruhi hasil pengujian karbon. Perhitungan ulang dilakukan, hasilnya cocok dengan tahun ke-1485. Dan kemudian DNA keluar, cocok, tidak diragukan lagi. Kerangka itu adalah Richard III. Misteri 500 tahun resmi berakhir.
Atau mungkin ini baru dimulai? Selama 400 tahun, dunia mengenal Richard sebagai penjahat. Mengapa? Karena dinasti yang menggantikannya yaitu Henry Tudor membutuhkan legitimasi. Henry ke-7 tidak memiliki klaim kuat atas tahta karena ia menang melalui perang. Untuk memperkuat posisinya, Richard harus terlihat sebagai tiran, sehingga narasi buruk pun dibangun. Lalu datang seorang dramawan jenius, William Shakespeare. Dalam dramanya, Richard III. Richard digambarkan sebagai makhluk bengkok, licik, haus darah. Dan ingat, Shakespeare hidup di era Tudor. Menjelekkan raja lama berarti memuliakan dinasti baru. Selama berabad-abad, publik mengenal Richard bukan dari arsip, melainkan dari panggung teater. Saat itu juga sejarah berubah menjadi drama. Dan pada akhirnya drama pun berubah menjadi kebenaran. Kita kembali ke para peneliti ketika kerangka ditemukan. Ya, ia memiliki skoliosis. Tapi bukan deformitas mengerikan seperti dalam drama. Ia mati bertempur, bukan melarikan diri. Luka di tengkoraknya menunjukkan perlawanan terakhir yang brutal. Dan soal Princess in the Tower, dua pangeran memang menghilang saat ia berkuasa, tapi hingga hari ini tidak ada bukti pasti siapa yang bertanggung jawab. Richard III adalah salah satu raja yang dikubur 3 kali. Pertama, tubuhnya dikubur diam-diam di bawah sebuah gereja, tanpa kemegahan, tanpa kehormatan. Kedua, reputasinya dikubur oleh propaganda. Selama berabad-abad, ia dikenal bukan sebagai raja, melainkan sebagai monster. Lalu, ketika tulangnya diangkat dari bawah tempat parkir biasa di Leicester, yang digali bukan hanya kerangka, tapi juga kebenaran. Dan ketiga, pada tahun 2015, setelah 5 abad dalam bayangan sejarah, akhirnya Richard III dimakamkan kembali dengan upacara kerajaan. Sejarah telah mengembalikan seorang raja ke tempat yang seharusnya. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa perebutan tahta selalu tentang siapa yang menang hari ini. Tapi sejarah adalah tentang siapa yang bertahan dalam ingatan. Mahkota bisa dipatahkan, nama bisa dicemarkan. Tubuh bisa dikubur, sekejap menghilang dan dilupakan. Namun waktu selalu memberi kesempatan bagi kebenaran untuk bangkit kembali dan menyatakan bahwa dialah sebenar-benarnya kebenaran